Halo, selamat malam semuanya. Senang banget bisa ngelihat wajah kalian lagi yang ceria banget di layar Zoom hari ini. Eh, ini semua udah open cam, jadi saya harap sampai nanti selesai Zoom kali ini, kalian tetap nyalakan ya. Eh, di sini ada yang kendala sinyal nggak? Kalau nggak ada, langsung ini aja ya, saya tanyain. Kalau kabar kalian gimana nih hari ini? Semoga semuanya tuh dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar hari ini. Eh, saya mau absen dulu deh. Sebelum ke materi nih, hari ini saya mau ngasih materi yang lumayan cukup mudah, tapi gak mudah banget. Cukup sulit dikit. Nah, jadi yang pertama, Luis, apakah sudah ada di ruang Zoom ini? Maaf, Ibu, saya kurang mendengar. Baik, Luis, apakah sudah bergabung dalam ruang Zoom? Oke, Sudah, bagus. Ibu, Sudah siap belajar kan? Oke, sudah, yang Ibu. kedua, Yuha, apakah sudah ada? Hadir Ibu. Eh, senyumnya manis banget. Oke, yang terakhir, ini Atsuko Maeda ini dari yang dari Jepang itu ya? Iya, betul Ibu. Oke, teman-teman semoga nggak ada kendala jaringan ya. Nanti kalau misalnya ada, eh, kabari saya aja di kolom chat. Nah, dari sekarang saya bakal mulai pertemuan keempat. Kita bakal membahas topik yang sangat penting. Kalian kalau tinggal di kota besar itu contohnya seperti Jakarta, itu pasti kenal banget sama yang namanya transportasi umum dan navigasi. Sebelum masuk ke materi inti, saya mau tanya dulu lewat kolom chat. Nanti jawab aja dari kolom chat. Siapa di sini yang sudah pernah tersesat atau salah naik kendaraan umum di Indonesia? Atau apa transportasi umum favorit kalian selama di sini? Nanti isi aja, nanti kita bakal bahas di akhir pertemuan untuk hari ini. Jadi saya mau share screen materinya. Nah, jadi ini eh, PowerPoint yang sudah saya buat. Pertemuan keempat itu tentang transportasi umum dan navigasi di kota besar Indonesia. Nah, ini kalian tahu kan ini adalah contoh kemacetan yang sering terjadi di Indonesia. Ini yang bikin orang-orang suka marah-marah. Nah, cara ngatasinnya itu kita bisa pakai transportasi umum. Nanti kita bakal bahas apa aja contoh transportasi yang bisa kita gunakan untuk menghindari kemacetan di kota besar seperti Jakarta. Jadi agenda dan target pembelajaran hari ini itu untuk membekali pembelajar dengan kemampuan komunikasi praktis di jalan raya, menguasai preposisi arah, serta melakukan transaksi pemesanan transportasi daring. Nah, di sini tuh ada contoh kosakata inti navigasi kalau kalian bertanya ke orang atau orang bertanya ke kalian. Yang pertama itu ada arah dan pergerakan. Lurus terus artinya jalan terus tanpa mengubah arah kemudi. Misalnya kayak ada yang nanya, kamu
Aku lagi bingung dari tadi cari tempat. Bisa nggak kamu kasih tahu aku di mana taman yang enak buat duduk? Nanti kalian bisa jawab, oh saya tahu dari sini kalian tinggal lurus terus aja. Nanti di sana kelihatan kok ada taman yang ada tempat duduknya. Terus contoh lainnya itu kayak, eh oh kamu ini nggak lihat tadi ada orang bawa tas warna merah. Aku tadi bareng dia, tapi dia tiba-tiba hilang. Aku jadi bingung. Aku nggak kenal sama tempat ini. Kamu bisa kasih tahu aku nggak? Kamu tinggal bilang, oh tadi saya ngeliat, cuman saya nggak begitu merhatiin. Kamu bisa lurus aja. Tadi dia jalan cuman ke arah sana gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah belok kanan atau kiri untuk mengubah laju arah kendaraan. Atau kalian sendiri juga bisa pakai ketika kalian lagi di suatu tempat, terus mau ngasih tahu kalau suatu tempat itu ada di sebelah kiri atau kanan. Nanti kalian bisa bilang kayak, itu nanti kamu dari lurus ini, itu nanti di ujung kan ada toko. Kamu bisa aja belok ke kanan, itu nanti di sedekat sana itu ada supermarket. Kamu bisa beli di sana kalau kamu butuh. Atau kalau misalkan mau cari kafe, itu nanti kamu dari jalan sini kamu bisa lurus aja. Terus kamu nanti belok ke kiri. Itu nanti di eh, kanan jalan ada kafe yang bagus banget deh. Terus kalau buat putar balik itu untuk memutar kemudi ke arah yang berlawanan. Misal kalian lagi di jalan raya, terus kalian eh, kebablasan atau kayak kelebihan dari seharusnya kalian belok. Nah, kalian bisa bilang nih ke supir, maaf Pak, sepertinya tempatnya sudah terlewati. Sepertinya kita harus putar balik. Pasti mereka akan mengerti. Kemudian kalau seberang, itu sisi jalan raya atau lajur yang berseberangan. Bisa kalian ada di sini, terus kalian tempatnya ada di depan kalian, tapi depan kalian ada jalan. Nah, kalian bisa nyebut itu sebagai seberang, seberang jalan. Nah, selanjutnya itu ada markah dan tempat penting. Pertigaan itu titik persimpangan jalan bercabang tiga. Contohnya kayak kalian ada di tengah-tengah. Nah, itu kalian bisa ke kanan atau ke kiri. Itu namanya pertigaan. Kalau perempatan sama kayak gitu, tapi dia posisinya kayak persegi. Ada yang bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, sama arah kalian buat lurus kayak gitu. Itu titik persimpangan jalan bercabang empat. Kemudian lampu merah. Ini alat yang biasa kalian lihat di negara kalian sendiri. Itu untuk memberitahu kalian, kalian itu udah boleh jalan atau harus nunggu terlebih dahulu. Itu alat pemberi isyarat pengatur lalu lintas. Kalau di Indonesia, makanya itu merah, kuning, dan hijau. Kalau merah itu untuk berhenti, kalau kuning itu untuk hati-hati atau persiapan kalian sebelum eh, melaju ya. Itu lampu hijau setelahnya. Kemudian ada halte dan stasiun. Ini adalah tempat resmi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Jadi, kalau kalian misalnya ingin naik bis atau kalian ingin naik kereta dan yang lainnya, itu kalian bisa nunggu di halte dan stasiun. Nah, di situ pasti banyak sekali orang juga yang bisa kalian tanyakan kalau kalian bingung dan tidak tahu ingin ke mana. Jadi materi selanjutnya itu transportasi umum di Jakarta. Yang pertama itu ada MRT atau Mass Rapid.
transit, yaitu kereta cepat bebas hambatan bawah tanah dan layang. Kereta ini rekomendasi banget buat kalian yang pengen cepet sampai tujuan. Selanjutnya itu ada Transjakarta, bus rapid transit atau BRT yang meluncur di jalur khusus busway. Ini mereka pakai rute perjalanan, jadi kalau kalian ingin ke daerah tempat, kalian harus pintar-pintar cari rute yang tepatnya supaya satu arah. Kemudian KRL Commuter Line, yaitu jaringan kereta penghubung wilayah penyangga seperti Depok, Bogor, dan Bekasi. Ini sama kayak busway, mereka berjalan di satu rute, tapi kalau KRL itu bolak-balik. Nah, kalian harus cukup sabar dan hafal waktu-waktunya agar tidak tertinggal KRL. Kemudian ada angkot, yaitu angkutan kota atau transportasi mikro penjangkau area pemukiman sempit. Jadi kalau kalian misalkan bingung mau ke bandara atau ke stasiun atau ke halte, kalian bisa naik angkot dan tanyakan eh, tujuan arahnya itu kemana supaya kalian tidak tersesat. Nah, eh, sebelumnya saya mau tanya, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya mau tanya, dari kalian ini kan pasti pernah naik transportasi umum di negara kalian masing-masing. Nah, kalian coba dong kasih contoh apa kendaraan umum atau transportasi umum yang pernah kalian gunakan saat di negara kalian. Boleh dari Luis atau dari Maeda atau dari Yuha, boleh. Baik Ibu, saya memulai untuk memperkenalkan what kendara transportasi umum di Perancis. Itu ada nama metro, transportasi populer. Kereta cepat yang datang 2 menit sekali. Oh, berarti Eh, kayak apa nih kalau di sini? Bagaimana Ibu? Sama seperti kendaraan yang mana kalau di sini? Seperti MRT, Oh, iya tadi boleh tapi lanjut. semua stasiun metro itu tiketnya sudah pakai kartu pintar yang integrate untuk semua jenis eh, transportasi umum. Oh, Eh, saya mau tanya Ibu, semua stasiun MRT Jakarta, apakah kartunya itu punya same feature yang digunakan? Baik, jadi Ibu di Prancis itu namanya ada transportasi seperti MRT, yaitu underground train atau disebut metro. Itu populer karena sangat cepat dan datangnya itu 2 menit sekali. So, masyarakat ya tidak perlu takut terlambat. Saya mau bertanya tentang MRT Jakarta. Have the same punctuality. Apakah penumpang di Jakarta itu sangat bergantung pada MRT itu avoid traffic jam atau macet? oh, oke. Jadi di sana juga pasti ada ya kereta seperti ini. Nah, untuk pertanyaannya bakal saya jawab langsung. Jadi emang bener banget. eh, Masyarakat Jakarta itu bergantung banget sama MRT karena mereka itu kan kereta bebas yang cepat sekali yang nggak ada hambatannya. Nah, ini tuh jadi andalan utama banget untuk para masyarakat yang ingin menghindari kemacetan dan menghemat waktu perjalanan di tengah mobilitas perkotaan yang padat. Jadi memang banyak yang sudah menggunakan MRT supaya cepat sampai di tujuan seperti para pekerja kantor atau orang-orang yang
ingin berjalan-jalan di Jakarta, tapi menghindari kemacetan. Jadi memang sangat bergantung sekali dengan MRT seperti itu. Baik, berarti memang apa semua masyarakat memang suka dengan MRT ya, Ibu. Iya, benar. Seperti itu. Terima kasih, Luis, sudah bertanya. Saya akan lanjut ke selanjutnya. Oke, Maeda, saya mau tanya, kalau di negara kamu, apakah ada transportasi umum yang sering kamu gunakan? Contohnya tadi seperti kereta yang digunakan Luis di negaranya. Ada, Ibu. Untuk di Jepun sendiri, eh, biasanya eh, Shinkansen itu seperti kereta eh, cepat. Maybe it's like MRT. Terus ada kalau di Jepun Jinri Jinri itu orangnya eh, menarik dari depan, begitu Ibu. Oke, saya memang pernah melihatnya di sosial media dan itu unik sekali menurut saya. Eh, jadi rata-rata memang ini juga ya, kereta digunakan sebagai transportasi umum yang cepat untuk menghemat waktu dan setiap negara mungkin pasti menggunakan kereta daripada angkutan umum ya untuk Ya. mencegah kemacetan. Oke, makasih udah sharing cerita kamu. Kamu mau tanya atau langsung lanjut ke yang lain? Saya tidak ada tanya sih Ibu. Oke, baik. Makasih ya, Maeda. Ya, selanjutnya Yuha, apa ada transportasi umum yang sering banget kamu gunakan kalau kamu mau bepergian? Di Korea sendiri itu ada subway, ada ini taksi, ada juga bus. Kalau subway eh, mirip MRT, terus juga kalau mereka naik biasanya taksi juga. Di Korea sendiri itu tidak ada angkot, terus ojek juga tidak ada. Oke, Itu berarti saja. memang taksi juga ada di Indonesia, cuman memang kalau saya lihat penggunaannya tidak sesering dengan ini ya, ojek online ya. Ada juga pakai ojek online yang pakai mobil, jadi pakai taksi tidak perlu. Berarti kamu tadi di sana itu berarti sering pakai busway. Di sana ada kereta, kamu tidak pakai kereta. Subway. Itu kereta ibu. Oh, jadi gitu ya. Oke, kalian semua udah kasih ini ya, kasih pengalaman kalian ketika naik transportasi umum. Jadi ada tata bahasa atau preposisi arah yang kalian gunakan kalau kalian ingin atau sedang berada di tempat. Seperti preposisi di itu digunakan untuk menandai posisi diam di satu tempat tertentu. Contohnya itu seperti saya sedang menunggu eh, bis di halte busway atau contoh lainnya seperti saya sedang di kafe bersama teman saya atau kalian ketika ditanya kalian bisa bilang, oh saya sedang di rumah, kamu bisa ke rumah seperti itu. Kemudian ada preposisi ke yang menandai arah tujuan pergerakan aktif dengan contoh seperti besok pagi John mau pergi ke stasiun Sudirman. Nah, contoh lainnya itu seperti eh, saya akan pergi ke kafe atau ke mall nanti sore seperti itu. Itu menandakan seperti kalian itu akan pergi ke suatu tempat di waktu yang akan kalian sebutkan nantinya gitu. Kemudian ada preposisi dari
yang menandai titik awal keberangkatan atau asal rute. Contoh seperti bis Transjakarta ini datang dari Blok M. Nah, ini menandakan seperti kalian berangkat dari mana tadinya. Kalian berangkat dari arah mana seperti itu. Kayak bilang, tadi saya dari rumah akan ke sekolah atau akan ke perpustakaan dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada contoh ungkapan bertanya arah. Misalnya kalian tuh mau nanya arah nih, kalian nggak tahu. Kalian harus pakai permisi atau maaf dulu sebelum mengutarakan pertanyaan arah jalan. Misalnya kayak, permisi Kak, numpang tanya, jalan menuju stasiun kereta terdekat lewat Nunggu. Saya tidak tahu jalan. Saya ingin tanya, kalau ke bandara kemana ya? Kalau bandara itu bisa lewat mana ya? Atau kalau ke sana itu saya harus lewat jalan mana? Seperti itu. Kalian harus agar orang lain itu eh, merasa dirinya itu ditanyai secara sopan. Kalian kalau tiba-tiba ditanyain, tidak sini tempat, kamu tahu nggak ke sana itu gimana caranya? Itu kan orang pasti tidak mau menjawab ya, karena kalian saja tidak sopan. Kalian saja tidak mengutamakan untuk menghargai orang lain dulu, untuk menghormati orang lain dulu ketika ingin bertanya. Jadi di Indonesia memang masyarakatnya itu sangat menghargai kesopanan ya. Itu nomor satu ketika bertanya. Nah, ini ada template chat penumpang dan drivernya. Situasi komunikasinya itu, misalnya mengonfirmasi lokasi jemputnya. Kalian bilang, Pak, saya menunggu di seberang lobi utama mall, sebelah halte bus. Nah, nanti respon dari jawabannya itu seperti, baik Kak, posisi saya dekat lampu merah, segera meluncur ke sana. Kalian harus konfirmasi seperti ini supaya jelas ya. Jadi nanti kalau pengemudinya ini sudah eh, jalan, jadi mereka tahu akan kemana dan akan menjemput kalian di mana. Nah, selanjutnya itu adalah meminta rute lebih cepat. Misalkan kalian bilang, lewat jalur alternatif saja ya, Mas atau Kak, soalnya jalan utama agak macet. Nanti kalian bisa mengatur sendiri. Misal kalian lihat di Maps nih, atau kalian sudah hafal jalanannya. Aduh, jalanan yang biasanya lewat ini lagi macet banget. Ada perbaikan jalan atau memang di situ pasti ramai. Kalian bisa konfirmasi dulu ke pihak drivernya supaya nggak terjadi miskomunikasi. Nanti kalau kalian lewat jalan, biasanya kalian pasti bakal merasa kayak, waduh, kok ini ya lewat sini ya. Tadi saya nggak bilang sih kayak gitu. Pasti kalian bakal ngerasa kesal sendiri. Nah, nanti sama pengemudinya pasti direspon, oh iya, baik Kak, saya ikuti arahan Maps jalan alternatif. Itu mungkin bakal lebih menguntungkan pengemudinya juga karena mereka bakal dapat orderan selanjutnya lebih cepat dan menghindari kemacetan yang akan menambah tarif kalian justru. Kemudian mencapai lokasi tujuan. Nah, kalau misalkan kalian eh, tidak tidak ingin sampai di tempat yang biasanya kalian turun, misal kalian ingin turun di tempat sebelumnya gitu. Bisa turunkan saya di depan gapura Masjid Hitam, hitam itu saja, Pak. Kalian bisa kasih tahu biar sama nggak jadi miskomunikasi. Jadi kalian harus konfirmasi dahulu kalian ingin kemana. Contoh lainnya seperti nanti kalau sudah menemukan Alfamart atau Indomart, nanti berhenti di sana saja, Pak. Saya ingin turun di sana saja seperti itu. Nanti respon dari merekanya, oke Kak, sudah sampai di
titik tujuan, terima kasih. Ini kalian boleh bosakan, tidak apa-apa. Karena ini ya, karena sepertinya tidak ada yang mau, jadi saya tunjuk aja. Louis dan Yuha boleh. Baik, Ibu. Saya sebagai driver, Dan saya Yuha, sebagai penumpang. Ya. oke, begitu saya mulai. Tring, tring. Halo, selamat siang. Betul dengan Kak Jin. Halo, selamat siang. Iya, betul saya Jian. Posisi persisnya di mana ya, Kak? Saya sudah di depan stasiun Sudirman, dekat jalur pedestrian. Oh, sebentar, Pak. Saya baru keluar dari pintu stasiun. Di depan saya ada terowongan besar yang banyak lampu dan lukisan dinding. Atau terowongan Kendal. Oh, berarti kakak keluar di arah Blora ya? Atau terowongan Kendal ya? Jangan tunggu di situ, Kak. Di sana area pejalan kaki, motor tidak boleh lewat atau berhenti. Ah, begitu. Jadi saya harus jalan kemana, Pak? Dari mulut terowongan, kakak jalan lurus terus sekitar 50 meter ke arah jalan raya. Lalu belok kiri. Di sana ada halte bus atau titik jemput resmi ojol. Saya tunggu di depan halte ya. Kak, motor saya warna hitam, helm hijau. Baik, saya ulangi ya. Saya jalan ke arah jalan raya, lalu belok kiri menuju halte. Nah, betul sekali, Kak. Saya pas di seberang gedung Menara BCA. Oke, Pak. Saya jalan ke sana sekarang. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Hati-hati jalannya. Oke, bagus banget ya tadi dialognya. Eh, Kalian juga udah lancar banget bacanya dan lancar banget ngomongnya. Saya senang sekali ya kalian terlihat antusias untuk belajar bahasa Indonesia. Dan ini tadi itu adalah contoh bagaimana percakapan antara driver ojek online dan penumpang lewat telepon. Nah, iya, jadi di sini udah jelasin juga gimana kalian itu harus apa ya, menyapa terlebih dahulu, kemudian menanyakan di mana posisinya dan menjawab di mana, kemudian dijelaskan secara detail, kemudian tidak lupa untuk berterima kasih ya setelah mendapatkan informasi seperti itu. Nah, jadi di sini karena ini udah saya singgung ya tentang ojol. Nah, ini adalah salah satu kendaraan juga yang apa ya, bisa menghemat perjalanan ya, supaya perjalanan kalian itu lebih cepat sampai dan lebih mudah dengan menggunakan aplikasi. Kini ada efisiensi waktu transportasi ini. Jadi, kalian kalau mau menghindari kemacetan di Indonesia, terutama di Jakarta yang macetnya itu super bikin males ya. Udah keburu bad mood duluan kalau di jalan. Itu kalian bisa pakai MRT. Ini beneran bikin kalian cepet sampai tempatnya. Ya, jujur aja emang isinya orang-orang yang ini ya, terlihat ekonominya ke atas. Nah, itu karena mereka mengutamakan disiplin waktu. Nah, kalau misalkan kalian mau coba, kalian bisa pakai MRT nanti. Kalian kalau nggak tahu caranya, kalian bisa tanya ke orang-orang di sana. Nah, kalau
ojek online atau motor itu juga bisa ya, tapi kurang lebih beberapa kasus itu pengemudinya tidak mengikuti aturan jalan. Biasanya seperti lewat trotoar atau menerobos lampu merah, kemudian tidak mengikuti kedisiplinan di jalan seperti apa ya? Kayak menyalip kendaraan lain tetapi membahayakan orang lain. Sebenarnya ini memang terbilang cepat ya, karena motor itu memang diutamakan untuk menyalip. Karena kalau pakai mobil itu pasti kan kalian harus mengikuti jalan ya. Nggak mungkin kan kalian menyalip kendaraan lain, itu berbahaya. Nah, ojek online bisa jadi pilihan kedua buat kalian yang buru-buru atau ingin cepat sampai. Hanya saja kadang ojek online itu cukup sulit ya untuk dipesan. Kadang dari pihak pengendara lain yang macet membuat apa ya? Membuat ojek online ini malas untuk mengantar. Biasanya beralasan, "Oh, maaf Kak, itu tempatnya terlalu jauh, ini jalanannya macet. Saya cancel saja ya Kak." Tapi kebanyakan juga ada yang milih buat kita yang cancel. Jadi nanti yang rugi ya kitanya sendiri, dia juga rugi karena gak dapet masukan dari kita gitu. Nah, terus kalau Transjakarta itu tergantung jalur ya. Kadang kita naik busway itu bisa cepat karena satu rute dan dia berjalan di tempat yang sama terus-menerus. Tapi dengan pengendara lain yang banyak eh, tidak menaati aturan jalanan, mereka menggunakan jalur busway untuk berjalan, padahal tidak boleh. Kan busway itu mungkin untuk mengurangi kemacetan juga, tapi jalurnya saja dipakai untuk kendaraan lain, itu menghambat mereka untuk berjalan di rutenya. Kalian bisa untuk menggunakan Transjakarta, tapi 50-50 ya. Macet atau enggaknya tergantung jalur. Nah, kalau mobil pribadi atau taksi, itu sangat rentan sekali macet. Karena ya kalian tahu sendiri, di Jakarta itu tempatnya ramai, penuh dengan pabrik, kemudian kantor, kemudian pusat perbelanjaan, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, pakai mobil pribadi dan taksi itu rawan karena ya memang jalannya seperti itu, kemudian macet, banyak yang menggunakannya. Makanya jadi ramai dan tidak begitu direkomendasi ya. Lebih baik menggunakan motor atau ojek online. Tapi motor atau ojek online kan tidak bisa lewat tol ya. Jadi mereka cuma bisa lewat jalan umum. Nah, kalau kalian milih, sepertinya lebih bagus untuk memilih MRT yang menjadi pilihan tercepat karena memiliki rel bebas hambatan. Nah, kalau ojek online seperti motor itu menduduki peringkat kedua karena fleksibilitasnya menyelinap di antara mobil-mobil saat kemacetan jalan. Mereka bisa menyalip ya supaya lebih cepat sampai. Nah, oke, jadi namanya adalah ojek online atau ojol. Itu contohnya seperti Gojek, Grab, atau Maxim yang telah menjadi urat nadi atau menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia ketika berpergian. Ini bisa kita gunakan itu hanya menggunakan aplikasi ponsel pintar yang bisa kita pesan di mana saja. Kalian hanya tinggal menunggu eh, pengemudinya menjemput kalian seperti itu. Jadi ini bisa memesan jasa antar jemput motor maupun mobil secara instan, melakukan pelacakan lokasi pengemudi secara presisi, serta membayar secara non tunai menggunakan dompet digital yang praktis. Jadi kalau kalian memang tidak ada cash dan kalian tidak memegang uang Indonesia non
Ah, oke, sepertinya ini sudah sangat lama ya kita eh, belajar, jadi kita akan akhiri saja. Sebelumnya, saya mau ini apresiasi buat kalian. Kalian udah mengikuti Zoom ini dengan perasaan yang ini ya, senang, tapi mungkin juga lelah karena seharusnya istirahat. Kemudian mungkin kalian bisa memberi apa ya, memberitahu perasaan kalian nanti di room chat saja atau di grup chat supaya lebih ringkas ya. Eh, Kemudian saya mau kasih koreksi sedikit buat kalian. Kalian itu sudah sangat baik ya dalam menerangkan penjelasan dari pengalaman yang kalian pernah rasakan gitu, seperti tadi menaiki transportasi umum, kemudian ketika kalian apa ya, bertanya juga kalian sudah mulai lancar, terus ekspresinya kalian juga sudah mulai ini ya, sudah lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Jadi untuk koreksinya juga sedikit, mungkin penggunaan bahasa dari kalian sendiri bisa dikurangi ya. Ya memang agak sulit, tapi sebisa mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia karena fokus kita pada bahasa Indonesia. Kemudian untuk gagap atau kesalahan berbicara itu tidak masalah, nanti pasti kalian akan lancar. Jadi nanti saya akan ajarkan lebih padat lagi, lebih jelas lagi. Eh, Terima kasih sudah mengikuti Zoom kali ini. Terima kasih juga karena kalian sudah berpartisipasi dengan menyalakan kamera, kemudian berbicara, kemudian merespon saya dan menceritakan pengalaman kalian. Sebelum saya tutup, saya mau absensi dulu dengan foto bersama. Ikut kalian akan semakin lancar berbahasa Indonesia dan semakin rajin juga untuk belajar ya. Saya tutup. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya, semuanya baik ya. Jadi di pertemuan 11 ini kita akan belajar mengenai wisata di Kalimantan Selatan. Sebelumnya di pertemuan ke-10 kita sudah belajar mengenai rumah adat Bubungan Tinggi dan kain sasirangan. Kemudian ada juga kosakata budaya lokal. Kemudian kita juga belajar mengenai struktur gagasan utama, kalimat pendukung dan juga kalimat penutup. Jadi di pertemuan 11 ini kita akan membahas mengenai wisata di Kalimantan Selatan. Tujuan pembelajaran hari ini tuh kita akan membaca teks deskripsi tentang Pasar Terapung Lok Baintan dan juga Menara Pandang Siring Sungai Martapura. Yang kedua, kita akan belajar menulis mengenai teks deskripsi tentang tempat wisata dan dengan kosakata yang tepat. Kemudian ada indikatornya mampu mengidentifikasi gagasan utama dan detail teks, lalu memproduksi teks deskriptif secara mandiri. Jadi sebelum kita belajar di pertemuan 11 kali ini, kita akan mulai dengan mengenal kosakata dalam lingkup wisata itu sendiri. Yang pertama ada terapung. Terapung itu berarti mengapung di air, di atas air. Jadi misalnya nih pada kalimat pasar itu terapung di Sungai Martapura. Nah, artinya itu mereka para pedagang itu berjualannya itu di atas air. Jadi mereka menggunakan
perahu sebagai alat atau kendaraannya. Yang kedua ada jukung atau disebut sebagai perahu kecil tradisional khas Banjarmasin. Digunakan pada kalimat pedagang menjual sayuran dari jakung. Maaf, dari jukung. Jadi jukung itu suatu alat transportasi tradisional khas Banjarmasin yang biasanya digunakan oleh pedagang untuk berjualan. Yang ketiga, kita belajar kosakata icon. Ini berasal dari bahasa Inggris icon, yang berarti icon atau lambang atau simbol yang mewakili suatu tempat atau budaya. Nah, bisa digunakan pada kalimat dari menara pandang kita bisa melihat seluruh kota. Jadi icon ini tuh, maaf ini eh kalimatnya salah ya teman-teman. Icon ini tuh eh ini dari kata bahasa Inggris tadi, jadi kayak artinya tuh sama itu. Kemudian yang ketiga kita belajar kosakata siring yang berarti tepian atau bantaran sungai. Bisa dilihat dari contoh kalimatnya, yaitu siring sungai Martapura ramai di sore hari. Jadi siring itu bahasa khas daerah situ yang berarti tepian atau bantaran sungai. Nah, ini ada teks bacaan tentang Pasar Terapung Lok Baintan. Mungkin dari teman-teman bisa dibantu dibaca. Ini ada 3 paragraf. Mungkin dari Sarah bisa dibaca paragraf satunya. Baik, Ibu. Pasar Terapung Lok Baintah adalah pasar tradisional yang berada di Sungai Martapura, Banjarmasin. Aktivitas jual beli dilakukan di atas air menggunakan jukung atau perahu tradisional. Para pedagang mulai berjualan sejak pagi hari dengan menjual buah, sayuran, ikan, dan kue khas Banjar. Baik, terima kasih. Sudah bagus sekali, Sarah. Kemudian untuk paragraf kedua bisa dibantu dibaca, Maida. Bentar, Ibu. Oke. Pasar ini tidak hanya tempat berdagang, tetapi juga bukti bahwa budaya sungai masyarakat Banjar masih eh, terjaga hingga sekarang. Wisatawan dapat berkeliling menggunakan kelotok untuk melihat aktivitas pedagang dari dekat. Baik, terima kasih Maida. Ini eh siapa tadi Mary mungkin eh, sinyalnya buruk ya. Jadi untuk paragraf ketiganya saya baca. Pasar Terapung Lok Baintan sering dijadikan tempat memperkenalkan wisata Kalimantan Selatan kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Keunikannya sebagai pasar di atas air menjadikannya destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Nah, dari teks deskriptif ini, teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya sajikan di sini. Mungkin pertanyaan pertama, di mana letak Pasar Terapung Lok Baintan? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab di mana letak Pasar Terapung ini. Saya mau jawab, Ibu. Silahkan, Maeda. Itu
Pasar terapung ada di Sungai Martapura, Banjarmasin. Ya, betul. Jadi pasar terapung ini tuh merupakan pasar khas gitu. Kayak kan biasanya kalau pasar itu berada di darat gitu, kayak mereka pada jalan kaki, kemudian menggunakan motor ataupun mobil. Namun pasar terapung ini tuh berbeda karena mereka menggunakan maaf, menggunakan kapal sebagai alat kendaraannya dan lokasinya ini juga berbeda sekali karena letaknya tuh di atas Sungai Martapura. Selanjutnya ada ini pertanyaan nomor 2. Barang apa saja yang dijual di Pasar Terapung Lok Baintan? Mungkin Sarah bisa membantu menjawabnya. Sayur mayur, Ibu. Apa sayur mayur aja yang dijual di sini? Buah-buahan. Terus apa ada lagi? Ikan dan kue. Benar sekali. Terima kasih, Sarah. Kemudian, apakah Mary memungkinkan untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 3? Halo, Mary. Ibu Mary memberikan pesan. Baik, mungkin sinyalnya terkendala. Ini pertanyaan ketiganya itu, kendaraan apa yang digunakan wisatawan untuk berkeliling melihat aktivitas pedagang? Apa teman-teman ada yang tahu jawabannya atau tidak? Kapal. Betul. Lebih tepatnya kapalnya itu kapal klotok ya, Maeda. Jadi kapal klotok ini beda dengan kapal yang digunakan oleh pedagangnya. Jadi pedagangnya itu menggunakan jukung, sedangkan wisatawannya menggunakan klotok atau kapalnya ini dibantu dengan mesin untuk menjalankannya. Karena kalau pedagangnya ini menggunakan apa kayu itu, nah sedangkan dari ini dari wisatawannya menggunakan perahu mesin. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada teks bacaan yang kedua mengenai Menara Pandang Siring Sungai Martapura. Dari teman-teman, apakah ada yang mau mengajukan diri sebagai pembaca yang pertama dari ini teks yang kedua? Maaf, maaf. Aku mau nanya, ini suara aku masuk nggak? Masuk, Masuk kan? Ah, bisa, masuk, bisa. masuk. Aku bisa baca. Bisa Oke, baca. oke, Ntar oke. kalau aja suci. Boleh, boleh, boleh. 1, 2, 3. Oke. Menara Pandang Siring terletak di Jalan Kapten Pierre Tendean, tepian Sungai Martapura, Banjarmasin. Menara ini dibangun sebagai salah satu ikon wisata kota. Dari puncak menara, pengunjung dapat menikmati pemandangan Sungai Martapura dan
bukan perahu-perahu yang berlayar di bawahnya. Pada malam hari, pemandangan kota Banjarmasin yang bercahaya terlihat sangat indah. Di sekitar menara terdapat taman dan area jalan santai di tepi sungai yang disebut Siring. Tempat ini sangat ramai dikunjungi warga dan wisatawan pada sore hingga malam hari. Baik, terima kasih Mary. Pelafalannya ini sudah bagus banget ya. Bagus sekali ya. Sudah lancar tanpa terbata-bata. Mungkin kurang memahami perintahnya aja, tapi tidak apa-apa. Buat ini, pertanyaannya ini ada ini. Apa saja yang bisa dilihat dari Menara Pandang Siring? Mungkin dari Sarah atau Maida bisa menjawab. eh Sungainya, Baik, apakah ada yang bisa dilihat selain sungainya? Pemandangan kota Banjarmasin. Betul sekali. Jadi, Menara Pandang ini juga merupakan salah satu ikon dari kota Banjarmasin, di mana kota ini, dari tempat ini, teman-teman bisa melihat pemandangan kota Banjarmasin ataupun sungainya ini. Apalagi kalau teman-teman melihatnya ini pada malam hari, karena pemandangannya ini akan lebih indah karena akan banyak lampu-lampu dan juga pantulan sinar bulan atau lampu yang menyinari sungai ini akan mempercantik pemandangan yang teman-teman lihat. Selanjutnya untuk praktek terakhir hari ini, Anda menulis teks deskriptif sederhana tentang gambar ini. Ini tuh merupakan foto pemandangan dari Pantai Angsana, di mana pantai ini merupakan salah satu pantai cantik yang terletak di Kalimantan Selatan. Mungkin dari teman-teman akan saya berikan waktu 5 menit, mungkin cukup untuk menuliskan teks deskriptif ini di kolom chat Zoom ya teman-teman. izin bertanya Ibu. Baik, boleh. Itu ada batasan maksimalnya tidak ya? Pertanyaannya bagus sekali, Maida. Ini teks deskriptifnya singkat saja, mungkin bisa 3 sampai 5 kalimat yang bisa teman-teman amati dari gambar ini, mungkin dari suasananya atau benda-benda yang terlihat dari foto ini, atau mungkin teman-teman ada yang pernah mengunjungi tempat ini bisa digambarkan lewat tulisannya teman-teman. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Ibu, terima kasih. Baik.
Ibu, saya sudah me- mendeskripsikan gambarnya. Wow, cepat sekali ya, Maeda. Mungkin menunggu teman-teman yang lain. Saya juga sudah, Ibu. Baik, terima kasih Sarah. Mary, apakah sudah selesai? Oh, ini Mary ternyata sudah mengirim. Terima kasih. Semuanya ini sudah mengirim ya teman-teman. Dilihat secara keseluruhan, tulisan teman-teman ini sudah bagus, sudah mulai tertata dengan rapi dan juga bagus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi, di pertemuan ini kita sudah membaca dua teks deskriptif tentang wisata Kalimantan Selatan. Kemudian kita juga mengenal kosakata terkait wisata, yaitu ada terapung, jukung, icon, dan juga siring. Kemudian kita juga sudah belajar mencoba menuliskan kalimat sederhana tentang wisata yang ada di Kalimantan, yaitu Pantai Angsana. Jadi untuk hari ini mungkin ada tugas mandiri untuk teman-teman di pertemuan selanjutnya, yaitu teman-teman diharapkan bisa menuliskan paragraf sederhana terkait pengalaman teman-teman berwisata mungkin di Indonesia atau di negara teman-teman sendiri. Nanti tugas mandirinya bisa dikirim di grup WhatsApp. Deadline-nya itu H-1 sebelum pertemuan. Nanti bisa diingatkan oleh PJ-nya. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sudah cukup, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Bye-bye. Halo semuanya, selamat sore. Apa kabarnya hari ini kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Oke, jadi hari ini kita masih membahas tentang eh, budaya yang ada di Kalimantan Selatan, melanjutkan yang pertemuan sebelumnya. Yang pertemuan sebelumnya kan kemarin kita sudah membahas tentang rumah adat dan upacara tradisi yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang salah satu ciri khas dari Kalimantan Selatan itu ada perhiasan namanya adalah intan. Perhiasannya itu adalah intan. Nah, intan itu seperti diamond ya kalau di bahasa Inggrisnya itu. Oke. Sebelum kita mulai, saya
ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian ada yang pernah melihat atau menggunakan atau memiliki cincin berlian atau gelang atau perhiasan berupa gelang atau kalung begitu? Mungkin siapa yang mau menjawab? Saya ibu dari peninggalan nenek. Oh, itu eh, cincin atau apa aksesoris perhiasannya? Kalung berlian. Oh, oke. Nice. Itu karena itu ada histori atau sejarahnya, eh, jangan lupa untuk dijaga baik-baik. Oke, sekarang, oh iya, untuk eh, pertemuan kali ini itu akan membahas budaya Intannya ini menggunakan caranya tuh dengan kita juga akan membahas masalah persuratan, membaca surat, menyusun surat informal yang sederhana dulu aja ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kota yang bernama Martapura. Nah, Kalimantan Selatan, khususnya di Pulau Kalimantan sendiri, itu memiliki beberapa kota. Di antaranya ada Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura. Nah, kota Martapura ini itu dikenal dengan pembuatan intan, perhiasan intan atau diamond tadi. Nah, intan sendiri itu apa sih? Nah, intan sendiri itu eh, eh, batu permatanya itu keras dan berkilau. Kemudian yang menarik dari Martapura sendiri itu masyarakatnya ini sering dan sering untuk mencari dan membuat perhiasan intan sejak zaman dahulu kala. Jadi ini sudah menjadi sebuah pekerjaan. Nah, itu caranya itu masih sangat tradisional sampai sekarang. Jadi masyarakat di sana itu menjaga budaya budaya mereka sejak dahulu. Kemudian itu cara, nah ini, oke, selanjutnya ini ada eh, bagaimana sih cara proses intan ini menjadi sebuah perhiasan yang layak untuk diperjualbelikan di pasar tradisional. Jadi, untuk mereka sendiri itu masyarakatnya itu menggunakan alat yang bernama dulang. Nih, dulang. Dulang ini wadah wadah berbentuk bulat pipih seperti yang ada di gambar ini salah satunya. Ini juga mirip seperti wajan besar ya teman-teman, tapi ini adalah eh, dulang seperti nampan besar juga. Itu untuk memisahkan antara pasir pasir biasa dengan batu-batuan kristal si intannya ini. Kemudian caranya itu eh, dulangnya itu nanti akan apa diputar-putar perlahan, digeser-geser seperti ini. Kemudian nanti baru terlihat mana batuan yang intan, mana batuan yang biasa seperti kerikil-kerikil yang di jalanan pada umumnya begitu. Nah, tapi untuk pekerjaan ini itu tidak semua orang bisa melakukannya karena
tidak semua orang itu bisa membedakan antara intan yang batu intan yang asli ataupun dengan batu kerikil biasa, batu atau pasir kerikil yang biasa begitu. Nah, ini wait. Di sini ada ini ya, penjelasan mengenai dulangnya sendiri. Nah, dulangnya ini sendiri tadi bahannya itu salah satunya wadahnya itu kayu, terbuat dari kayu, bentuknya itu bulat pipih. Kemudian prosesnya ini dengan orang tersebut, orangnya ini disebut dengan pengrajin. Pengrajin itu adalah orang yang ahli membuat suatu kerajinan. Nah, pengrajinnya ini berdiri di di pinggir sungai bisa, di tengah sungai juga bisa. Kemudian melakukannya dengan memutar dulang yang seperti di apa namanya? Putar-putar kanan kiri begini. Tujuannya untuk memisahkan batu intan dari pasir dan lumpur tadi. Dan ini mereka memang sudah melakukan pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Oke. Nah, setelah mereka mendulang, baru akhirnya ada proses-proses yang lain juga. Nah, setelah itu nanti mereka bisa akhirnya bisa dijual di sebuah pasar khusus, pasar tradisional di Martapura sendiri. Nama pasarnya adalah Pasar Cahaya Bumi Selamat. Begitu. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang surat. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang surat informal atau surat santai sederhana, yaitu ini yang pertama ada struktur surat pribadi. Yang pertama ini ada pembuka. Jadi di bagian surat itu ada pembuka. Ini biasanya ada salam hangat dan menanyakan kabar. Kemudian yang kedua ada isi atau inti cerita atau informasinya. Kemudian diakhiri dengan penutup. Itu isinya bisa harapan, salam, dan nama pengirimnya. Oke, untuk contohnya, salam pembuka ini ada kata sapaan seperti "Halo Sarah", kemudian disambung dengan kalimat pembuka, misalnya "Apa kabar? Semoga kamu sehat." Atau "Sudah lama ya kita tidak mengobrol." Atau yang ketiga bisa juga "Aku menulis surat ini untuk menceritakan pengalaman pengalaman aku di suatu daerah begitu." Kemudian di bagian kedua itu ada isi surat. Nah, isi suratnya ini itu tentang kalian bisa menceritakan pengalaman kalian pengalaman pengalaman kalian yang akan diceritakan ke teman kalian. Nanti habis ini saya kasih lihat contohnya. Nah, di bagian tiga ada penutup. Ini biasanya ada kata harapan seperti "Aku tunggu balasanmu ya", atau salam akhir, sekian dulu ceritaku, atau sampai jumpa. Kemudian ada tanda tangan. Tanda tangan di sini tidak harus memakai eh, sign yang tertulis begitu, bisa juga eh, hanya eh, hanya nama seperti "sahabatmu Mary" begitu. Untuk contohnya sendiri itu ada di sini surat dari Dini. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini "Halo Sari". "Halo Sari" di sini adalah salam pembuka. Kemudian yang ada
tiga baris ini itu adalah isi, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, ini nanti eh, ini nanti kalian bisa membacanya sendiri ya. Oke, ini sekarang kita mau menganalisis struktur suratnya. Yang tadi, yang seperti saya bilang tadi, fungsi untuk salam pembuka ini adalah menyapa penerima surat atau teman-teman teman kamu, si Sari tadi. Kemudian isinya itu untuk menyampaikan pesan utamanya. Nah, pesan utamanya itu ternyata si Dini itu ingin menceritakan tentang Intan yang ada di pasar CBS. Nah, yang terakhir ada penutup, itu untuk perpisahan, fungsinya untuk perpisahan yang hangat. Contohnya kayak tadi nih, sampai jumpa Dini, begitu. Sampai jumpa Dini. Nah, jadi pengirimnya adalah si Dini. Nah, dari penjelasan saya tadi itu kita menemukan beberapa kosakata baru ya, teman-teman. Yang pertama ada Martapura, yaitu kota penghasil intan di Kalimantan Selatan. Kemudian ada kata dulang, itu wadah bulat untuk mencari intan di sungai. Kemudian yang ketiga ada pasar. Pasar ini pasar secara umum ya, itu tempat terjadinya jual beli barang atau perhiasan. Kemudian ada pengrajin atau orang yang ahli membuat kerajinan atau perhiasan. Oke, untuk sampai di sini dulu, apakah ada yang ingin bertanya? Seputar surat boleh, seputar Martapura juga boleh. Ibu mau bertanya, Iya, silahkan Sarah. eh, apakah Martapura itu hanya disebut sebagai penghasil intan saja, Ibu, atau ada sebutan lain yang mungkin bisa eh, menjadi ciri khas dari Martapura itu sendiri? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Sarah. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi untuk Martapura sendiri itu tidak hanya perhiasan intan saja, tapi mereka juga menjual kerajinan tradisional seperti tas, kemudian ada juga kain sasirangan yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu juga salah satunya juga eh, dijual di Martapura ini. Sebentar, saya kasih contoh, kasih lihat foto keadaan Pasar Martapura. Sebentar ya. Nah, apakah sudah terlihat yang di bagian ininya gambar? Sudah, Ibu. Oke. Nah, ini jadi salah satunya ada kecil banget. Nah, nih di Martapura sendiri itu nggak cuma jual intan. Nah, intannya itu juga macam-macam ya. Itu ada eh, cincin, gelang, dan kalung, tapi memakai batu permatanya itu. Nah, selain itu mereka juga jual tas-tas seperti ini. Nih ada yang dari rotan, kemudian ada yang dari apa ya? Pokoknya eh, dari rotan, terus dan bahan-bahan tradisional lainnya. Ini dalam satu toko mereka menjual banyak berbagai macam jenis kerajinan. Ini contoh untuk, nah, ini contoh
contoh intan yang sudah jadi ya. Ini ada aksesoris kalung seperti ini, kalung perhiasan. Kemudian ini juga ada dompet, kemudian juga ada gelang, begitu. Apakah pertanyaan saya sudah cukup jelas, Sarah? Apa ada yang masih belum jelas? Bisa ditanyakan lagi? Sudah sudah menjawab Ibu karena tadi sudah disebutkan mungkin dari hasil kerajinan ya selain intan yang dihasilkan di Martapura. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Oke, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya ingin bertanya, Ibu, Boleh, silakan tawan-tawan. apakah intan yang ada di Martapura ini semuanya ini asli atau apa ada yang palsu? Oke, untuk intannya sendiri itu, eh, kebetulan saya sudah pernah ke Kalimantan Selatan, ke Martapura juga ya. Untuk perhiasannya sendiri itu emang banyaknya itu, dominannya itu yang asli. Tapi dan yang saya temui di sana itu juga rata-rata asli. Jadi untuk yang palsu itu saya belum menemukan ya selama saya berada di Kalimantan Selatannya sendiri. Begitu, tontawan. Baik, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi boleh, silakan siapa yang mau bertanya. Ibu, saya mau tanya, itu mau lihat lagi gambar dulang seperti apa dan bagaimana cara pakainya ya, Ibu? Oke. Udah Zoom. Iya. Oke. Nah, ini kira-kira bentuk dulangnya ya. Ini yang seperti wajan besar ini. Nah, ini nanti itu untuk caranya sendiri saya sebenarnya juga belum pernah mempraktekannya. Tetapi kurang lebihnya itu sebentar. Oke, saya akan mempraktekkan simulasi yang saya tahu saja ya. Kalau tidak terlihat, bilang saja tidak apa-apa. Oke, misalnya ini adalah sebuah dulangnya, kemudian itu nanti mengambil di dalam air sungainya itu, terus kemudian pengrajinnya ini akan apa ya ini ya, memutar-mutarkan dulangnya. Nah, nanti tuh setelah diputar-putar akan tersaring eh, bagian-bagian pasir. Nah, itu pasirnya itu nanti ada beberapa yang itu yang ada beberapa yang termasuk intan, ada juga yang bebatuan kerikil-kerikil dari tanah di dalam airnya itu. Nah, jadi itu nanti kemudian mereka dipilah-pilah lagi, dipilih-pilih lagi mana yang termasuk intan, mana yang hanya pasir biasa. Begitu, Mary, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Nah, untuk menutup, karena sudah pada bertanya, ya sebelum saya tutup pertemuan kali ini, saya ingin me- saya
ingin menyampaikan tugas mandiri. Tugas mandiri kalian adalah kalian bisa membuat surat informal, surat yang santai saja. Itu tidak harus banyak-banyak, bisa di 3 sampai 5 kalimat. Nah, itu suratnya itu sudah termasuk salam pembuka, isi, dan penutupnya, ya. Nanti bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Apakah ada yang masih bingung, masih tidak paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke, oke. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Bye. Bye-bye. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Oke, selamat sore semuanya. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman. Kita kembali di kelas penutur asing BIPA untuk belajar bahasa Indonesia yang selalu penuh dengan semangat yang luar biasa ya, teman-teman. Oke, gimana nih kabarnya sore ini, teman-teman semua? Baik, Ibu. Oke, Maida baik-baik ya. Gimana Baik, nih kabarnya, teman-teman? baik. Oke, bagus teman-teman ya. Nanti untuk Mary mungkin terkendala di sinyal ya. Oke, selanjutnya ah, terkait pembelajaran hari ini, saya harap semangat dari teman-teman ya, semuanya tetap eh, ceria, tetap semangat ya. Sebelum kita melangkah lebih dalam untuk materi pada pertemuan ke-9 hari ini, kita eh untuk kalian semuanya, untuk sinyal selain Mary aman ya? Oke, makasih atas responnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas ya di pertemuan ke-9 kali ini, tentang kekayaan kuliner tradisional khas Kalimantan Selatan. Sebelumnya ya, bagi teman-teman, ada yang pernah mendengar atau menikmati kuliner nasi Padang? Sudah ya? Sudah. Ah, oke. Apa nih menu favorit atau lauk dari nasi Padang yang kalian sukai nih? Mungkin dari Maeda? eh saya suka rendang dan ayam pop. Baik-baik. Wah, itu memang favorit mahasiswa ya, mahasiswi untuk rendang dan ayam. Dan rendang itu memang populer untuk kuliner Indonesia ya, teman-teman. Oke, untuk tontonan sendiri, apakah ada lauk favorit untuk nasi Padang? Saya juga suka rendang. Oh, rendang ya, memang dominan rendang untuk nasi Padang. Untuk Mary sendiri, apakah ada lauk favorit? Ada ibu, saya suka ayam yang ada kuahnya. Hmm, baik-baik. Terima kasih Mary atas kesempatannya, walaupun
lagi di luar menyempatkan untuk tetap mengikuti kelas penutur asing pada sore hari ini ya. Baik, bagi yang jadi kalian ini sudah makan semua atau belum ini teman-teman? Sudah makan semua? Oke, aman ya. Oke, setelah ini kita lanjut untuk melihat nih salah satu saya akan menampilkan salah satu makanan tradisional Kalimantan Selatan yang eh, menurut saya ini cukup identik di sana karena disajikan pada saat acara-acara istimewa ya, seperti di saat eh, Idul Fitri ya untuk umat Muslim itu nanti disajikan di saat merayakan Lebaran Idul Fitri di Indonesia di Selatan dan juga untuk acara pernikahan gitu. Jadi coba saya carikan terlebih dahulu untuk eh bagaimana sih bentuk dari wujudnya dari makanan ini. Baik, teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. eh di sini, nah, identiknya dengan nama ini nih, ketupat kandangan. Yang dimaksud dengan kandangan itu sendiri itu merupakan salah satu tempat ya yang ada di salah satu daerah yang ada di Kalimantan Selatan, terutama di daerah Banjarmasin ya. Nah, apa sih sebenarnya ketupat kandangan itu? eh di sini itu jadi itu ketupat kandangan itu identik dengan kuahnya ya. Kuah yang paling ikonik dan legendaris dari kota Kandangan, Kalimantan Selatan. Nah, hidangan ini itu memadukan potongan ketupat ya, ketupat yang khas di hari raya Idul Fitri atau Lebaran ya. Pasti kebanyakan masyarakat di Indonesia itu menyajikan ketupat makan dengan opor, juga dengan lauk pauk lain yang berkuah seperti itu. eh jadi ini dengan potongan ketupat terus dengan siraman kuah santan. Nah, jadi kuah santannya ini tuh ciri khasnya kan emang gurih ya. Jadi itu memberikan kesan yang lebih kaya dalam makanan tersebut. Kemudian dari kuah tersebut itu juga sangat kaya dari rempah-rempah ya, dominannya dari masakan Indonesia. Itu ada dari bawang merah, serai, lengkuas, dan juga kemiri. Nah, yang membuat hidangan ini tuh nggak tertandingin itu lauk utamanya, yaitu ikan haruan atau yang bisa kita kenal atau disebut secara umum itu adalah ikan gabus. Nah, ini tuh ikannya ini ya, nih ikannya ini itu tidak sembarang digoreng biasa, tapi dia itu dipanggang atau kayak diasap terlebih dahulu di bara api menggunakan kayu khusus gitu. Jadi bisa menghasilkan aroma asap yang sangat khas ketika bercampur dengan kuah santan yang gurih tadi. Nah, jadi dari ketupat kandangan eh, ini menjadi letak keunikan budaya makanan kuliner yang sangat seru dari masyarakat Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Ketupat kandangan ini secara tradisional itu nggak dimakan pakai, jadi kan ini kan kelihatan berkuah ya, tapi dia tidak dimakan dengan sendok atau garpu,
tapi dinikmatin langsung menggunakan tangan ya. Jadi walaupun terkesan yang menjorok atau menjijikan bagi negara-negara kalian ya, tapi di sini itu cukup em, menjunjung untuk menggunakan tangan bersih ya tangannya ya. Itu eh, biasanya ya dengan memencet ketupat perlahan hingga kuah santannya itu meresap sempurna ke dalam ketupat-ketupat ini tadi. Terus bisa kayak memadukannya, mencubit eh, apa? Ya ini ya ketupatnya dengan si ikan. eh Terus ini setelah dimakan ini, ya cara makan seperti ini nih yang dianggap sebagai simbol kebersamaan, kesederhanaan, dan bagaimana rasa syukur yang mendalam atas rezeki yang disajikan seperti itu. Nah, untuk itu saya akan memberikan satu pertanyaan mungkin dari teman-teman yang ingin yang nanti bisa mencoba untuk menjawab sebisanya saja. eh saya ingin menanyakan terkait tadi. Mungkin yang ada yang masih ingat bahan bahan utama kuahnya tadi. Itu apa ya? Yang tadi sudah saya sebutkan yang dia gurih, yang membuat kuah tersebut gurih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bisa menjawab. Apakah kelapa, Ibu? Ya, bisa disebut kelapa. Nah, dari olahan kelapa itu tadi yang bisa menjadikan dia gurih, produknya dari kelapa, kelapa diparut lalu di. Santan ya, Ibu? Benar, betul sekali, Mary. Terima kasih atas jawaban Tontawan dan Mary. Karena olahan santan itu sendiri memang dari eh, kelapa ya, kelapa yang diparut, ya itu akan menghasilkan sebuah santan yang dinamakan santan yang itu bisa membuat eh, kuah dari ketupat kandangan ini itu menjadi gurih gitu. Nah, untuk selanjutnya nih. eh kan tadi saya sampaikan ya untuk cara makan ketupat kandangan ini. Gimana sih dari pendapat kalian kalau harus menyantap makanan berkuah langsung menggunakan tangan kosong? Nah, di negara kalian ini ada makanan tradisional atau makanan khas yang disantap dengan cara serupa nggak? Kalau ada, boleh disebutkan atau mungkin dari negara-negara kalian eh, ya, hal tersebut mungkin belum cukup umum ya untuk makan menggunakan tangan seperti itu. Bagaimana teman-teman? Eh, apakah ada yang makan menggunakan tangan? Oke, nampaknya ini identik dengan Indonesia saja ya untuk makan menggunakan tangan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menelaah sebuah keajaiban pengolahan pangan lokal dari ya Kalimantan Selatan ya. Itu disebut dengan masakan olahan mandai. Nah, ini bagi teman-teman, penutur asing ya. Ini tuh makanan yang berasal dari fermentasi yang tidak terduga dari pengolahan sisa gitu.
Coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini ya. Ini olahan mandai. Nih, olahan mandai seperti ini. Eh, jadi kayak bagaimana? Dari eh, sebuah kulit buah cempedak ya. Di sini disebut dengan buah cempedak. Nah, tapi masyarakat di Kalimantan Selatan itu kreatif ya, teman-teman. Jadi mereka ini nggak memandang suatu kulit dari buah itu kayak cuma sekedar menjadi sampah atau pupuk gitu. Jadi mereka membuat eh, masakan, namanya itu mandai ya. Itu dari kulit buah cempedak langsung eh, dengan menyulapnya menjadi olahan atau difermentasi seperti itu. Jadi proses pembuatan mandai itu diawali dengan mengupas bersih bagian terluar kulit cempedak yang berduri ya. Dia memang eh, ini kalau saya tampilkan dulu untuk buah cempedak itu seperti apa. Nah, ini ya, kurang lebih buah cempedak itu seperti nangka ya. Nah, ini bagian ini kulit yang ini ya, bukan yang ini. Nah, kulit yang ini tidak tidak untuk dibiarkan saja bagi masyarakat di Kalimantan Selatan. Namun dari kulit itu tadi diolah menjadi sebuah masakan yang sangat luar biasa enaknya. Nah, eh, jadi orang-orang Kalimantan Selatan itu mengolah kulit cempedak yang mengupas bersih ya, terus direndam di dalam air garam yang steril di dalam wadah kedap udara. Nah, jadi ini nanti melalui proses fermentasi. Apa sih fermentasi? Fermentasi itu jadi dia mengalami proses yang tadi direndam. Jadi dia direndam dulu dalam wadah untuk menghasilkan nanti seperti ya negara-negara kalian, negara-negara yang apa? Kalian ada yang ini ya alkohol ya alkohol. Nah itu seperti layaknya alkohol. Jadi dalam pembuatannya ini tapi tidak mengandung alkoholnya ya, karena ini memang hanya untuk sekedar fermentasi biar si kulit cempedak ini memiliki cita rasa yang gurih. Jadi direndam di dalam air garam. Nah prosesnya ini tuh bisa berlangsung selama berminggu-minggu bahkan bisa berbulan-bulan gitu. Nah, kelebihan utama dari fermentasi mandai ini terletak pada teksturnya yang sangat unik ya, teman-teman. Jadi banyak sekali wisatawan asing ya bagi kalian juga di berbagai belahan dunia yang menjuluki masakan ini tuh daging nabati dari Kalimantan Selatan. Nah, karena ketika mandai digoreng kering atau ditumis pedas bersama eh, bawang merah, bawang putih, cabai merah itu ya itu tekstur kulitnya bisa berubah menjadi sangat berserat, kenyal, dan juga empuk persis seperti serat daging sapi gitu. Jadi ini tuh olahan yang diibaratkan seperti daging sapi, tapi dia dari olahan buah ya, nabati, secara nabati seperti itu. Cita rasanya pun sangat kaya ya teman-teman. Perpaduannya kontras dari asam segar hasil fermentasi dengan pedas gurihnya bumbu tumisan tradisional. Nah, coba ini teman-teman ada satu pertanyaan lagi. Nah, mengapa wisatawan? Nah, tadi uh, mengulang tadi yang sudah Ibu jelaskan, mengapa wisatawan asing menjuluki Mandai sebagai daging nabati? Ada yang ingin menjawab? Oke, bagi teman-teman. Daging nabati tersebut disebut karena
olahan manda ini itu kan dari fermentasi tadi. Jadi dia tuh teksturnya hampir sama seperti daging sapi pada umumnya, karena dia berserat, bertekstur, dan itu bukan daging, tapi dari bahan yang bukan secara alami dari daging. Mungkin itu ya tadi setelah kita mengetahui dari ketupat kandangan dan juga olahan fermentasi manda ini. Kemudian eh tadi setelah kita mencita rasa gurih dan pedas, jadi kita sekarang masuk ke hidangan pencuci mulut. Nah, ini tuh ciri khasnya manis, legit, dan lembut. Nah, apa sih hidangan itu? Nih, Kak ya teman-teman. Nih, kue bingka. Jadi, eh kue bingka ini tuh khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Ini berbentuk bunga ya, seperti yang terlihat dalam gambar, berkelopak 6 yang cantik ya, memiliki nilai sejarah yang tinggi. Jadi zaman dulu itu di bawah pemerintah Kesultanan ya, Kesultanan itu seperti raja di Banjarmasin. Jadi kue bingka ini jadi santapan istimewa yang bersifat eksklusif dan hanya disajikan khusus untuk memanjakan lidah para raja ya, serta kaum bangsawan di dalam lingkungan istana kerajaan. Bahan dasar pembuatan kue ini tuh sangat istimewa ya, sangat premium seperti itu. Memadukan kentang kukus yang dihaluskan, kemudian telur ayam atau bebek dalam jumlah banyak, terus kemudian gula pasir, mentega, tepung dan lain-lain, serta memadukan juga santan ya, yang bikin eh, cita rasanya ini juga ada sedikit gurih ya, yang untuk kue bingka ini. Nah, ini kan memiliki eh, cita rasa yang manis, teksturnya tuh super lembut, dan warnanya tuh kuning kecoklatan gitu. Karena kan dia ini ya, di atasnya ini masih yang seperti eh, adonan, adonan yang sedikit basah. Cuma dia ini luarnya garing ya, guys. Luarnya garing ya teman-teman. Jadi di sini itu disajikan selagi hangat ya untuk mendapatkan cita rasa yang lebih eh, enak. Jadi ini tadi dari olahan yang pertama itu dari olahan ketupat kandangan, kemudian dari eh, mandai dan juga ini yang terakhir dari olahan yang manis ya, dari olahan-olahan yang gurih dan tadi. Saya mau tanya, yang Baik, tadi silakan Maida. ketupat itu itu apakah eh, pedas atau tidak? Baik, pertanyaannya menarik ya, Maida. Untuk ketupat kandangan, eh ketupatnya atau hidangannya ini yang dipertanyakan? Semua makanannya. Oh, hidangannya ya. Oke, jadi untuk hidangan dari ketupat kandangan ini, dia ini memiliki cita rasa yang gurih dari santan ya. Jadi makannya juga dengan ikan haruan atau ikan gabus. Jadi uh, untuk cita rasa sendiri itu belum yang bisa disebut pedas karena uh, bel- uh, seperti santapan-santapan olahan makanan ya. Itu kan kalau mau memberikan cita rasa pedas dengan menaburi cabai atau mau memberikan sambal ya kalau di Indonesia atau mungkin dengan sedikit
bubuk cabai, ya mungkin di beberapa negara yang eh, opsinya seperti itu. Nah, mungkin dari sajian ketupat kandangan sendiri itu tidak ada unsur rasa pedasnya. Jadi dia dominan dengan rasa gurih dan juga cita rasa yang kaya dari rempah-rempah yang disajikan bersama kuah. Jadi untuk menyajikan rasa yang pedas itu nanti bisa ditambahkan dari yang yang ingin makan olahan tersebut seperti itu, Maida. Ada yang dibingungkan lagi? Eh, Kalau ikannya, apakah hanya itu saja? Untuk ikan, sebenarnya itu hanya menjadi ciri khas dari ketupat kandangan. Itu bisa kalian sajikan, misal kalian, aduh saya tidak suka ikan nih, Bu. Itu bisa kalian sajikan bersama ayam, seperti itu. Jadi misal ayam goreng, kalian sajikan bersama ayam goreng gitu. Atau ayam olahan ayam yang menurut kalian tuh cocok dengan kuah santan yang gurih seperti itu. Jadi ikan haruan ini memang menjadi ikon dari kota kota Kandangan di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin seperti itu, Maida. Apakah ada yang dibingungkan lagi? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Menarik sekali ya pertanyaan Maida terkait ketupat kandangan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya? Oke. Baik, untuk selanjutnya. Nah, sebelum jadi selanjutnya eh dari apa yang saya paparkan tadi mengenai kuliner khas dari Kalimantan Selatan, eh, mungkin teman-teman bisa menyebutkan atau siapa yang ingin berbicara mengenai materi apa yang tadi telah Ibu sebutkan atau makanan apa saja yang telah Ibu sebutkan. Ada yang masih ingat? Dari olahan pertama, terus olahan kedua, dan ini yang terakhir. Ada yang masih ingat nama-namanya? Ketupat kandangan, Ya, benar, benar, tontawan. Jadi ketupat kandangan. Lalu, olahan yang kedua, ada yang masih ingat? Man. Mandai. Oh ya, benar sekali Maida. Tepat. Oke, teman-teman, mungkin tadi sajian-sajian kuliner Kalimantan Selatan yang saya paparkan. Nah, ini nih untuk menguji ingatan kalian nih. Tadi hidangan atau sajian kuliner khas Kalimantan Selatan itu ada apa saja dari slide yang pertama tadi foto pertama, foto kedua dan foto ketiga. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin em, menjawab untuk olahan pertama tadi apa namanya? ketupat kandangan, Ibu. Oke, tepat sekali teman-teman. Itu ketupat kandangan khas dari Banjarmasin ya. Untuk foto kedua tadi, ada yang bisa menjawab apa nama olahannya? Mandai. Oke, tepat banget. Itu olahan mandai ya, fermentasi dari kulit cempedak. Terima kasih Maida. Untuk tadi foto yang ketiga, ada yang masih ingat? Yang manis dan lembut? Kue bingkai, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mary atas jawabannya. Tepat sekali. Tadi ada kue bingkai ya yang berbentuk bunga. Oke. Nah, sebelum kita menutup kelas daring kita di sore hari ini, saatnya kita bisa mempraktikkan keterampilan berbicara secara langsung ya.
melalui sesi bermain peran atau role play. Nah, ini nanti saya membagi teman-teman. Nanti yang berkesempatan ini nanti bisa dari teman-teman yang bersedia saja. eh jadi di sini saya nanti akan menyajikan satu teks dialog ya. Jadi nanti kalian dua orang saja untuk berperan sebagai pembelajar asing dan yang penasaran dengan makanan lokal dan rekan pasangannya ini berperan sebagai Dina sebagai mahasiswa lokal Kalimantan Selatan yang ramah dan siap menjelaskan keunikan ketupat kandangan. Nah, nanti dari kalian yang bersedia dua orang, ada eh, mungkin bisa saya tunjuk saja untuk Maeda dan Tontawan. Nanti silakan Maeda selaku pembelajar asing dan Tontawan sebagai Dina ya. Saya share screen terlebih dahulu untuk teks dialognya. Oke, untuk teman-teman apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Jadi di sini fokus untuk kalian melatih pelafalan eh, kata kata dalam struktur bahasa Indonesia ya. Mungkin bisa sekarang dimulai dari pembelajar asing, kemudian Dina, dari Maida, dan kemudian dilanjut oleh Tontawa. Silakan. Halo, Dina. Wah, aroma makanan yang kamu bawa ini harum sekali. Kalau boleh tahu, kamu sedang makan apa? Halo Lira, ini namanya ketupat kandangan. Kuliner paling legendaris dari Kalimantan Selatan. Kamu sudah pernah mencoba? Belum pernah sama sekali. Mengapa namanya unik sekali? Dan apa ikan yang berkuah kuning kental ini? Kandangan itu nama kota asalnya. Nah, ikan ini adalah ikan gabus panggang. Di sini kami menyebutnya ikan haruan. Kelihatannya lezat sekali. Tapi di mana sendoknya? Bagaimana cara kamu memakannya? Cara tradisional, kita menyantapnya langsung pakai tangan kosong yang bersih tanpa sendok agar rasanya lebih menyatu. Wah, seru sekali. Menikmati makanan berkuah langsung pakai tangan pasti menjadi pengalaman baru bagiku. Aku ingin mencobanya. Tentu saja, akhir pekan nanti, mari kita pergi ke warung makan tradisional bersama-sama. Aku akan menemanimu. Oke, tepuk tangan virtual yang meriah untuk kita semua. Oke, di sini Ibu sangat bangga dan kagum sekali mendengar percakapan kalian. Uh, Pelafalan bahasa Indonesia teman-teman ya sudah terdengar sangat natural, lancar dan percaya diri ya. Cara kalian berusaha untuk uh, mem- menyatakan kalimat-kalimat tersebut secara ekspresif juga sudah sungguh luar biasa hebat. Karena ya ini sudah
hampir larut ya teman-teman. Jadi praktik ini kita kelas hari ini kita akan akhiri dan praktik tadi diharapkan kepada teman-teman untuk bisa menerapkan dalam beberapa konteks percakapan, bisa dengan teman atau bisa mencobanya dengan saya atau dengan warga sekitar jika kalian ingin berpergian atau menanyakan, berbelanja dan hal-hal lain yang kalian harus berbahasa Indonesia. Jadi kelasnya sudah hampir selesai. Mari kita akhiri petualangan rasa menyusuri kuliner Kalimantan Selatan sampai di sini. Nah, terima kasih atas partisipasinya bagi teman-teman. Sebagai tugas mandiri yang santai aja di rumah, yaitu untuk memperkuat tata bahasa kita. Silakan nanti teman-teman melengkapi latihan menyusun 10 kalimat acak. Nanti eh, nanti akan saya kirim untuk kalimat acak tersebut. Nah, nanti saya akan kirim melalui WhatsApp grup ya. Kita akan bahas tugas tersebut secara singkat di awal pertemuan daring kita minggu depan ya. Kita melaksanakan secara daring lagi agar teman-teman semua bisa tetap hadir di kelas ini. Eh, jadi nanti kita akan masuk ke topik tari-tarian tradisional yang tidak kalah seru ya. Tari-tari tradisional dari Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih banyak atas energi positif dan juga keceriaan kalian dan partisipasinya luar biasa dari teman-teman. Nah, sore ini ya, selamat beristirahat. Semoga kalian bisa istirahat dengan nyaman ya. Sampai jumpa di kelas minggu depan. Terima kasih dan bye-bye semuanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.